Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan surat permohonan silaturahmi dari LSM GMBI Gerakan Masyarakat Tokoh Indonesia Kota Tasikmalaya, yang mana dari LSM GMBI menjadwalkan atau menyampaikan permohonan untuk mensosialisasikan program pembaharuan pendataan warga miskin. Tentunya pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan karena waktu dibutuhkan kecamatan, dan tentunya dari berbagai macam kegiatan. Hari ini juga sebetulnya ada kegiatan sosialisasi pajak dan sebagainya, namun mungkin kami berbagi dengan rekan-rekan. Karena itu pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat datang di Kecamatan Cibodas. Tentunya kami secara terbuka untuk mengucapkan terima kasih dan atas kehadirannya, sekaligus tentunya kami juga ingin mendengar apa yang nantinya akan diinformasikan atau dikomunikasikan dengan kami, khususnya di kecamatan, apabila kita melihat dari apa yang disampaikan berkaitan dengan pendataan warga miskin. Tentunya permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, juga seluruh warga masyarakat. Bagaimana kepedulian kita berkaitan dengan masalah kemiskinan ini, dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, mungkin kita juga punya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan PKPK Kota Tasikmalaya, yang mana seluruh stakeholder juga bertanggung jawab bagaimana mereka di breakdown dan setiap program kerja untuk senantiasa mempunyai program atau kegiatan yang bertujuan bagaimana untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya. Tentunya ini juga tidak hanya kita berbicara kemiskinan, tidak hanya kita berbicara masalah data, bagaimana juga di breakdown dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan kepedulian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan seperti itu. Oleh karena itu, kami persilahkan pada pimpinan dari LSM GMBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Sekmat dan jajaran dari kecamatan, juga dari kelurahan yang bisa menyempatkan hadir. Untuk mempersingkat waktu, Pak, jadi kami langsung kepada pokok masalah saja mungkin. GMBI kali ini mungkin agak berbeda, Pak. Jadi pada kali ini kami ingin membahas tentang bagaimana caranya kami dari GMBI bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak kecamatan, dan tentunya nanti ke jajaran bawah di tingkat kelurahan, Pak. Di GMBI sekarang ini kami sedang melakukan yang namanya pembenahan sistem pendataan, Pak. Jadi kami bagaimana caranya sebagai LSM itu berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan. Kebetulan Kota Tasikmalaya pada saat ini sedang menyandang predikat kota termiskin, Pak. Dan itu kami sebagai LSM bagaimana caranya ikut membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan tersebut. Nah, kami dari LSM GMBI memulai langkah penanganan kemiskinan itu diawali dari bagaimana caranya kami membantu membenahi pendataan, Pak. Nah, untuk pendataan kami itu berbasis website, Pak. Nah, ini silakan Bapak dapat melihat contoh data yang sudah kami buat. Itu bisa dibuka di handphone masing-masing, Pak. Maka barangkali ini untuk memperjelas, mungkin saya istilahnya ini diskusi, Pak, ya. Nama websitenya itu bisa dibuka di browser Google Chrome. Nama websitenya gmbi.online, Pak. Kami dari GMBI sekarang menuju bagaimana caranya digitalisasi kami lakukan, Pak. Nah, itu di bawah, itu kalau kita buka website tadi, itu ada tombol pendataan.
Nah, itu tombol pendataan itu adalah salah satu program kami saat ini. Kemudian kalau di scroll ke bawah itu ada para penerima bantuan. Nah, itu bisa diklik cari tahu di sini. Itu silakan diklik lokasi, kemudian Kota Tasikmalaya. Nah, kebetulan kami ini masih dimulai dari Kota Tasikmalaya dan sedang berjalan untuk menuju kota-kota yang lainnya, Pak. Jadi data kami itu terdiri dari 3 elemen, Pak. Jadi ada teks, ada foto, dan ada video. Nah, itu silakan Bapak coba klik salah satu foto tersebut. Nah, di data itu kami cantumkan mulai dari kondisi, kemudian data-data lain yang diperlukan, termasuk foto, mulai dari tampak depan rumah, dalam rumah, atau posisi lain yang memang menunjukkan kemiskinan yang bersangkutan. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya video, Pak. Jadi kalau misalkan ada pemikiran, kalau foto bisa diedit misalkan, nah kami lengkapi dengan video. Nah, kemudian di sana pun ada fitur-fitur lain yang sifatnya itu bagaimana caranya data bisa akurat, Pak. Nah, koordinasi yang kami harapkan adalah bagaimana caranya pihak kecamatan itu bisa kita berdiskusi ulang, Pak, dengan hadirnya para lurah. Dan kami berdiskusi bagaimana caranya data ini bisa datang dari akar rumput, Pak. Jadi data ini datang dari masyarakat. Nah, nanti pihak kelurahan itu mengumpulkan RW, kemudian RW menyampaikan kepada RT, dan nanti RT yang akan merekomendasikan kepada GMBI. Nah, nanti dari pihak GMBI itu ada tim khusus akan turun ke lapangan menyusun data yang direkomendasikan tersebut, Pak. Nah, data ini diharapkan nanti bisa digunakan oleh semua pihak. Jadi data yang kami susun itu sifatnya terbuka, Pak. Data ini tidak hanya selesai di pendataan saja. Jadi setelah data kami buka, itu kami akan berkolaborasi dengan pihak lain, mulai dari pemerintah sendiri, kemudian swasta dan masyarakat. Sehingga yang namanya penanganan kemiskinan dilakukan oleh semua pihak itu bisa terwujud, Pak, berdasarkan data yang terbuka. Nah, ini kami berharap bagaimana caranya proses ini bisa berjalan berdasarkan dukungan dari semua pihak, Pak. Jadi ini sebuah pekerjaan yang lumayan berat, lumayan besar, karena pendataan ini dilakukan dari seluruh kota, Pak. Ini kami mulai dari Kota Tasikmalaya dulu. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Mungkin ada masukan dari kami kepada pendataan kemiskinan yang berhubungan menyangkut dengan pendataan tersebut. Yang pertama, tolong di waktu pelaksanaan nanti pendataan, tolong koordinasi dengan Pak RT Pak RW, apalagi dengan kader posyandu, karena semua itu ada data di sana, Pak. Ya, untuk demi kelancaran. Juga mungkin dia Pak RT Pak RW di data-datanya dari mana, untuk apa, seperti itulah. Tolong nanti pada waktunya dijelaskan Pak RT Pak RW, juga kalau bisa didampingi oleh kader atau posyandu, karena semua data ada di kader. Demikian sampai kita berdua. Jadi begini, Pak Lurah Panglayungan, tadi saya sudah jelaskan bahwa alurnya nanti pihak kelurahan kami minta untuk mengumpulkan RW, Pak. Nah, nanti di sana kami akan berdiskusi dengan RW. Kemudian nanti di lapangan memang itu harus disertai oleh RT, atau mungkin ada kader posyandu, itu jauh lebih baik, Pak. Demikian, Pak Lurah, bisa dipahami? Dari hasil dari pendataan aplikasi ini, apakah bisa di-download? Karena kami pun biasanya ketika ada butuh data segera, ini kami kalau misalnya sudah ada data itu akan sangat membantu gitu. Jadi data yang dari RT RW, kemudian juga kalau di sini saya lihat tadi ada titik lokasi, ya, itu kan memudahkan ya pengecekan gitu. Ya, betul. Jadi selama ini kadang-kadang ketika ada kami mendata masyarakat miskin, ada penumpang gelap gitu,
yang pura-pura miskin. Ya. Mudah-mudahan jangan diaminin gitu. Mudah-mudahan segera obat gitu. Karena begitu dicek, kalau dicek itu ada GPS, biasanya bukan rada benghar. Begitu pendataan itu mereka agak-agak segan gitu. Ketika akan didata GPS-nya, apalagi di sini ada videonya, ada gambarnya gitu. Tapi apakah data nanti itu bisa di-download berupa list, name, nama, alamat? Iya, sebetulnya nama, alamat, GPS juga sudah cukup. Karena Google Map kan sekarang update-nya hampir sering, jadi bisa sebelum dicek benar nggak nih alamat ini. Dilihat kan dari atas juga, kalau rumah mewah mah rumah royong kelihatan dikit deh, walaupun sekilas bisa kelihatan gitu. Terima kasih. Mungkin tidak sistem download Pak. Jadi data itu kan terbuka Pak. Jadi silahkan digunakan, dan di dalam data tersebut ada beberapa fitur Pak, termasuk bagaimana caranya yang di data tersebut adalah betul Pak. Nah, jadi jangan sampai terjadi yang namanya data mungkin kalau istilah kita data palsu Pak ya. Jadi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, di sana tuh ada beberapa fitur, diantaranya bagaimana caranya orang yang sudah membantu. Jadi kenapa saya silakan orang itu sifatnya terbuka Pak. Jadi pihak manapun bisa menyalurkan bantuan. Misalkan dari Pak Lurah sendiri memberikan bantuan berupa beras misalkan, itu nanti ada fitur yang mempersilahkan supaya bantuan tersebut dicatat. Itu tujuannya untuk mengetahui mana yang sudah menerima bantuan dan mana yang belum menerima bantuan. Nah, ketika diketahui mana yang sudah menerima dan mana yang belum, maka terjadi pemerataan Pak. Nah, ini yang sebetulnya harus dilakukan oleh semua pihak. Adapun mengenai akurasi data, itu sebetulnya yang ikut memvalidasi apakah data tersebut benar atau tidak, itu sebetulnya berbagai pihak Pak. Jadi di sana ada fitur validator, bahkan masyarakat sendiri bisa ikut memvalidasi. Jadi misal begini Pak, ada data muncul. Nah, misalkan saya sebagai tetangganya Pak, nah saya tahu persis bahwa si A tersebut sebetulnya tidak masuk kategori miskin. Nah, maka saya sebagai tetangganya bisa ikut memvalidasi. Nah, proses validasi ini memang tidak sembarangan. Itu dari kami tim GMBI akan mencek siapa yang memvalidasi tersebut. Jangan sampai sembarangan memvalidasi sehingga merugikan pihak penerima bantuan. Nah, kemudian mengenai apakah data tersebut bisa disusun dalam bentuk tekstual, itu mungkin kedepannya insya Allah akan kami susun Pak. Barangkali ada pihak-pihak tertentu yang memerlukan data berupa teks misalnya, atau berupa file Excel. Itu kedepannya akan kita bantu juga Pak. Demikian, cukup jelas Pak? Tambahan Pak, karena di kelurahan itu banyak ya data-data di situ, masuk DTKS, ada yang dari PKSK, ya ada yang dari pendamping PKH, terus ada pendamping lagi dari Posyandu, dari KB. Itu banyak pendataan kemiskinan itu. Nah, selanjutnya juga, nah ini yang termasuk kriteria kemiskinan itu sebagaimana seharusnya ada salah satu kebersamaan gitu, kesepakatan untuk menentukan gitu kan kriteria kemiskinan. Karena kalau dulu itu jelas dengan kriteria kemiskinan itu lantai tanpa floor gitu kan. Nah itu, nah tapi kalau di Jawa itu mungkin tidak termasuk karena ada. Kalau di Sunda itu panggung mungkin sudah tidak termasuk lagi, karena kadang-kadang anggaran pembangunan juga lebih besar panggung, tapi di kriteria itu masuk panggung. Terus ganti pakaian satu tahun satu kali kalau tidak salah kriteria. Makan kadang-kadang sore makan, pagi tidak. Tolong itu ada kesepakatan dulu, nanti biar bisa menentukan bagaimana yang dikatakan kriteria miskin. Karena kemiskinan itu ada satu kemiskinan dengan disebabkan, penyebabnya juga itu harus dicari dulu Pak. Karena
Pertama, kemiskinan itu disebabkan oleh keturunan, karena orang tuanya miskin sehingga ke bawahnya juga dengan tidak ada peninggalan dan sebagainya, tidak bisa bergerak begitu meningkatkan ekonomi. Yang kedua, itu kemiskinan dengan kemalasan. Nah ini kebanyakan bahkan di adat di kita itu malas, ya, dengan kemalasan itu akan menyebabkan kemiskinan. Nah dari penyebab kemiskinan tersebut itu harus dulu dicari penyebabnya. Selanjutnya dulu ada kesepakatan kriteria kemiskinan, baru ada pendataan ke bawah. Itu mungkin Pak, makasih. Begini Pak Lurah, justru masalah di kita adalah banyaknya yang membuat data Pak, sehingga tidak ada satu data yang digunakan oleh bersama. Ini adalah masalah pokok. Kemudian mengenai standar kriteria kemiskinan di kita pun lanjut ya Wan. Nah di kita pun Pak, yang namanya kriteria kemiskinan itu banyak versi Pak, mulai dari sisi agama, bahkan swasta pun bikin kriteria sendiri, pemerintah pun demikian, bahkan di pemerintah pun dari beberapa lembaga itu berbeda kriteria Pak. Nah justru di sini GMBI bagaimana caranya kita membuat satu data yang digunakan oleh berbagai pihak Pak. Adapun mengenai kriteria dasar adalah yang kami gunakan, orang yang untuk makan saja kurang itu kami anggap miskin Pak. Karena perhitungannya kan nanti lari kepada penghasilan, terlepas apakah rumahnya berkeramik kah atau tidak. Nah kalau dia misalkan bersedia di data, itu artinya dia sudah jujur Pak, dia sudah kehilangan langkah bagaimana caranya mengatasi kemiskinan. Nah sehingga kami dari tim pendataan akan bertanya terlebih dahulu, apakah bersedia di data seperti ini. Karena data yang kami buat itu sifatnya dipublish Pak, ada video, ada foto. Nah kalau yang bersangkutan keberatan, itu kami tidak akan mendata. Nah justru kami memprioritaskan orang-orang yang siap jujur dengan keadaannya sendiri. Nah kalau misalkan dia bersedia, baru kami data Pak. Di samping itu pun kami memerlukan keamanan dari sisi hukum. Jangan sampai ada pihak yang keberatan karena data pribadinya dipublish. Jadi di sini mengenai kriteria itu sebetulnya kami kembalikan kepada pihak masing-masing yang akan menggunakan data tersebut. Misalkan dari BPS nih perlu data dengan kriteria ABCD. Nah itu silahkan gunakan data yang sudah kami susun. Mungkin dari sekian data kemiskinan ternyata yang digunakan oleh pihak tertentu hanya berapa persen. Nah itu silahkan. Kemudian mengenai penyebab kemiskinan, memang ini menyangkut kepada beberapa hal Pak, termasuk masalah karakter yang bersangkutan sendiri. Nah ini mau tidak mau yang harus kita kedepankan adalah sisi kejujuran Pak. Jadi yang saya pahami di lapangan bahwa penyebab kemiskinan atau penerima bantuan itu harus dirapihkan dari sana dulu. Karena ada penerima bantuan yang tidak jujur, mohon maaf Pak. Jadi kalau di lapangan banyak ada keluhan, sebetulnya si A itu tidak layak untuk menerima bantuan, harusnya si B gitu. Karena itu karena datanya itu tidak akurat Pak. Jadi kalau tadi Pak Lurah bilang pendataan itu setelah ditentukan regulasi mengenai kriteria, ini memang sebuah polemik Pak. Pihak tertentu meminta ditentukan dulu mengenai kriteria, disepakati secara bersama, sementara mengenai hal itu belum kunjung ditemukan satu persamaan Pak. Bahkan nanti kami akan melakukan diskusi dengan pihak DPRD bagaimana caranya menentukan kriteria tersebut. Nah sambil menunggu itu kami melakukan pendataan, karena yang namanya kemiskinan apalagi menyangkut urusan perut itu tidak bisa menunggu Pak. Nah mungkin ini yang harus dipahami, karena kami GMBI sebagai katakanlah kontrol sosial itu kami lebih fokus kepada fakta di lapangan.
Jadi mengenai regulasi ataupun kriteria tersebut mungkin bisa kita tunggu sambil berjalan, Pak. Demikian Pak Lurah. Alhamdulillah mungkin kami menyambut baik apabila juga dilihat dari aplikasi yang digunakan betul-betul secara detail gitu ya Pak ya. Betul Pak. Menggambarkan bagaimana keadaan dari mulai gambar, foto, video, lokasi dan lain sebagainya, keadaan rumah dan lain sebagainya seperti itu. Namun juga tadi kami sampaikan, sekaligus kami usulkan mungkin ya saran dan tentunya ini juga kami harapkan kita bisa berkolaborasi bersama-sama sehingga betul-betul kita ingin mewujudkan satu data kemiskinan itu data yang terpusat gitu ya, data yang sama dengan kriteria yang sama meskipun mungkin itu tergantung dari bagaimana karakteristik orang memandang kemiskinan itu. Tentunya kan tadi Pak Lurah juga berbagai usulan telah disampaikan. Betul. Nah, alangkah baiknya mungkin dari GMBI sudah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial di Kota Tasikmalaya sehingga dibicarakan karena kami kan di tataran di lapangan ya Pak ya, di lapangan. Nah, tentunya sehingga kita bisa bersinergis bersama lah. Ya tidak hanya dengan kecamatan, kemudian apalagi ini kita mulai dari tataran tingkat kota. Tadi juga Bapak sampaikan akan koordinasi dengan mungkin wakil rakyat kita dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin dengan data ini ya tentunya saya juga sangat mengapresiasi sekali Pak. Jadi betul-betul gitu Pak ini yang yang kami inginkan seperti ini. Apalagi kecamatan juga mungkin lihat nanti ternyata di kecamatan Cipedas gitu ya. Ternyata mungkin ada, mohon maaf, ada yang kami tidak tahu, mungkin kami ini gitu seperti itu. Dan tentunya ini sangat membantu bagi kami tentunya. Apalagi dalam era digitalisasi seperti ini gitu ya, kadang-kadang memang data-data yang memang cukup akurat itu sangat diperlukan sekali. Mungkin itu dari saya. Pendataan ini sudah disampaikan ke Bapak Wali Kota waktu masih Pak Budi Pak. Nah, waktu itu tim kami dari GMBI itu sudah menuju ke masalah anggaran pendataan. Nah, cuman sangat disayangkan Pak Budi keburu ke Jakarta Pak. Nah, kemudian kemarin saya udah dengan tim sudah bertemu dengan Bapak PLT. Nah, Bapak PLT meminta kami berkoordinasi ke level bawah. Nah, kami pun sudah bertemu dengan Dinsos. Dinsos pun sama membutuhkan data tersebut. Nah, jadi secara diskusi kami sudah melakukan dan kami mulai dari bawah dulu Pak. Nah, jangan khawatir Bapak-bapak dari kecamatan dan kelurahan, ini sebetulnya akan menjadi program kota Pak. Karena dari kelurahan pun meminta apakah ini bisa dimiliki oleh Pemkot. Nah, sementara kami dari GMBI belum bisa bagaimana caranya si data tersebut diserahkan kepada Pemkot karena datanya masih kami susun. Nah, tapi yang pasti kalau konsep pendataan ini didukung oleh semua, maka akan mengangkat nama baik kita semua Pak. Mulai dari nama baik kecamatan, nama baik kelurahan, mungkin kami dari GMBI dan khususnya Kota Tasikmalaya Pak. Jadi di sini kami meminta kita semua bagaimana caranya berkolaborasi sesuai dengan kapasitas masing-masing Pak. Tujuannya adalah bagaimana caranya kita semua bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Yang kalau saya baca di surat kabar itu kan ada istilah data semerawut Pak. Nah, jadi sebetulnya ini bisa kita selesaikan jika kita ada goodwill Pak. Kemarin kami berdiskusi dengan beberapa anggota DPRD dan mereka pun sangat mengapresiasi dan ini sebetulnya tinggal bagaimana caranya kami melangkah dari bawah dulu Pak. Jadi ini baru 2 kecamatan. Nah, ketiga mungkin ini dan selanjutnya 10 kecamatan akan kami selesaikan mudah-mudahan dalam 2 minggu ini. Nah, nanti dari pihak kecamatan itu bagaimana caranya mengumpulkan para lurah untuk kami presentasi jauh lebih detail Pak. Jadi sebetulnya kami memerlukan proyektor Pak. Jadi nanti kalau di sini pihak kelurahan sudah kumpul, kami akan presentasi jauh lebih detail. Nah, nanti kita akan menerangkan termasuk teknisnya Pak. Ini kan baru sekilas. Kepala lurah hadir semua Pak. Oh, udah hadir semua? Hadir semua. Oh, iya. Oh, iya. Baik, atau bisa dijadwal ulang nggak Pak?
update ya. Saya pikir ini silaturahmi dulu. Saya pikir silaturahmi Karena dulu. di sini lihatnya expose gitu, Oh, iya, iya. di suratnya gitu. Oh gitu. Expose apa? Sosialisasikan program. Iya. Saya kira mensosialisasikan langsung ini, makanya kami dihadirkan dari kasih pada lurah sekarang. Tapi bisa dijadwal ulang, Ya, Pak? bisa. Bisa ya? Ya, mangga, Ya. ya. Ya, mohon maaf kepada Bapak Lurah juga Pak Camat. Mungkin ini ada miskomunikasi, Pak. Jadi tadinya pertemuan pertama ini sebatas silaturahmi, hanya bercerita tentang garis besarnya, Pak. Oh, iya. Karena ini memang masalah pendataan kita harus memahami jauh lebih detail, Pak. Apalagi data yang kami susun itu kompleks, Pak. Kompleks, di sana ada sisi digitalisasinya, kemudian kami berharap banyak pihak yang terlibat juga gitu. Nah, mungkin nanti Pak Camat bisa menginformasikan kepada kami kapan kita bisa berdiskusi lagi, Pak. Jadi saya harap ini sifatnya diskusi, Pak, bukan searah dari GMBI saja. Kami pun memerlukan masukan-masukan dari berbagai pihak, Pak. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Pak Lurah Negarsari terkait dengan pendataan di RT RW yang memang notabene banyak yang dikatakan tadi pura-pura miskin. Betul, Pak. Memang kami juga banyak tetangga, karena memang kami levelnya ada di kecamatan. Saya sering ditanya oleh masyarakat kami, kenapa Pak katanya saya orang betul-betul miskin, tetapi dibilang sama dia Pak Anu itu bisa menerima. Ternyata setelah saya lihat memang betul Pak Sekretaris, yang menerima itu memang tidak layak untuk menerima, karena dia dengan saya saja, saya seorang PNS sekretaris kecamatan, kemudian istri saya guru, masih bengar mereka, kenapa dia menerima. Nah itulah, tolong Pak ke Bapak ini nanti di lapangan agar senantiasa betul mengecek, membantu kami di lapangan untuk senantiasa mendata yang benar-benar miskin, karena mungkin ada keterlibatan daripada RT dan RW yang notabene mungkin ada saudaranya gitu kayaknya itu karena memang kelihatannya saya seorang PNS segmen dan saya seorang istri guru, kalau dibandingkan dengan mereka yang menerima jauh banget Pak. Dia punya pabrik, punya mobil beberapa, tapi dia diterima gitu. Kenapa nggak diberikan lagi ke orang miskin? Nah itu tolong dibantu kami Pak dari pihak kecamatan, pihak kelurahan, karena saya sangat menyentuh sekali kenapa orang-orang yang miskin itu tidak menerima, tapi yang kaya raya itu bisa menerima. Nah mungkin ini keterlibatan para RT mungkin ini masih ada saudara-saudaranya juga. Ini tolong Pak, saya mohon dibantu nanti di kecamatan supaya detail data-data ini. Ya, siap. Jadi mengenai mungkin kalau kita pakai kita meminjam istilah para jurnalis, ini adalah semerawut data, Pak. Nah ini masalah semerawut data ini tidak bisa diselesaikan kecuali kita semua memiliki goodwill bersama, Pak, memiliki keinginan bagaimana caranya supaya data ini bisa rapih, Pak. Nah mengenai tadi ceritanya Pak Sekmat, itu sebetulnya saya secara pribadi merasa miris, Pak. Jadi mirisnya itu dari pihak pemerintah sendiri merasa, mungkin kalau bahasa saya kecolongan, Pak. Kecolongan bagaimana kok data seperti ini itu bisa masuk ke jalur distribusi. Nah mungkin kami dari GMBI akan berusaha bagaimana caranya data tersebut bisa akurat. Nah ini
memang yang kami angkat adalah dari sisi kejujuran, Pak. Ketika bicara masalah kejujuran, memang harus ada sedikit, mohon maaf, sedikit paksaan, Pak. Nah, mungkin kalau memaksa secara verbal, secara bahasa itu kan tidak baik juga. Nah, akhirnya kami terpaksa menggunakan yang namanya transparansi, Pak. Nah, transparansi ini pun sifatnya terbuka, jadi nanti di lapangan tim kami akan bertindak sebagai surveyor yang menegaskan mana yang layak dan mana yang tidak. Walaupun ada pihak yang merekomendasikan. Misal, ketika kami mendapat rekomendasi misalkan dari Pak RT untuk memasukkan si A sebagai penerima bantuan, itu kami akan betul-betul ngecek, Pak. Seperti contoh kemarin ada di wilayah Kalangsari, Pak. Memang di rumah itu ibu dan bapak tersebut hidup berdua. Kami lihat rumah keramik. Nah, kami telusuri sampai berapa penghasilan anaknya. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan si bapak ibu tersebut. Kalau misalkan dari sisi kesehatan baik-baik saja, berarti permasalahannya adalah kebutuhan makan, Pak. Nah, ternyata kebutuhan makan itu hanya di kisaran sekian ratus ribu. Karena apa? Si anak mensuplai. Nah, yang namanya beras, kemudian listrik pun dibayar. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Kemudian ada juga rekomendasi dari Pak RT, begitu saya telusuri, betul Pak, itu ternyata rumah mewah. Nah, kami mencoba bersilaturahmi dengan yang bersangkutan, pemilik rumah mewah tersebut, kami pertanyakan, ini kenapa bisa menerima bantuan? Dia bilang, ya kami tidak tahu. Kemudian kami tanya, kenapa Bapak tidak kembalikan? Nah itu Pak, begitu kami tanya seperti itu, jawabannya memang begitulah karakter masyarakat kita, Pak. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari semua pihak. Mungkin data yang kami sodorkan seperti itu adalah data yang sifatnya darurat, Pak. Kenapa kami bilang darurat? Karena di sana transparansinya sebetulnya maksimal. Sehingga yang namanya orang ketika dia misalkan ingin menerima bantuan hanya karena tertarik uang misalkan Pak, padahal kondisi dia itu sebetulnya orang mampu. Nah, ketika konsep data seperti ini, maka dia akan berpikir berkali-kali karena kondisinya akan dipublish, Pak. Nah, kalau misalkan dia ternyata berbohong, maka yang akan menjadi pemberi sanksi adalah sosial. Nah, ini memang sanksi yang cukup berat sebetulnya, sanksi sosial, karena data yang sekarang kita gunakan itu sifatnya tertutup, Pak. Sehingga ketika data tertutup, berbagai pihak tidak bisa ikut mengawasi. Tahu-tahu di lapangan muncul, Pak. Muncul keluhan gitu kan, muncul berbagai hal-hal yang sebetulnya menjadi rahasia publik, Pak. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Mungkin demikian, Pak. Dan mohon izin sebentar, itu ada ketua saya. Silakan Pak, ke depan Pak. Maaf Pak, kembali Pak, kembali. Pak, saya ke belakang Pak. Tadi sudah disampaikan secara jelas bagaimana program pendataan kemiskinan yang dilaksanakan oleh LSM GMBI. Tadinya kami komunikasi ini langsung sosialisasi mungkinnya tadi. Makanya setelah kami undang para lurah gitu dan rekan-rekan. Tapi mungkin kalau nanti perlu secara teknis, insya Allah lah disampaikan oleh ke kami, kita dijadwalkan ulang. Karena memang yang paling penting ini berawal dari data mungkin ya. Ya. Sebagaimanapun mungkin program baik, program bagus, apabila memang data yang tidak akurat, tentunya ini bisa dikatakan mungkin agak sedikit kurang tepat sasaran seperti itu. Nah, tentunya ini juga kami menyambut baik mungkin di kecamatan tingkat kemiskinan tentunya menjadi sangat mengkhawatirkan gitu dilihat dari angkanya seperti itu. Mungkin itu yang mungkin dari Pak Ketua akan menyampaikan, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Aliran. Oh, aliran. Siap. Apa-apa. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada keterlambatan sehubungan. Seringkali berteriak-teriak di Pemkot, tapi dampaknya Pak kurang ini. Jadi mungkin ada yang lebih elegan dan kemudian kami berpikir kenapa tidak ketika ada sesuatu yang bisa kami dalam hal ini adalah berkarya, berkontribusi terhadap negara, terhadap pemerintah, dan juga kepada masyarakat tentunya. Bicara kemiskinan memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Apalagi seorang kita sebagai muslim. Setiap daerah itu kan berbeda kultur ya. Kalau Kemensos menentukan misalkan aturan atau kategori miskin itu seperti ini kata Kemensos, itu belum tentu berlaku di setiap daerah karena beda kultur. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah saya monitor barusan yang dibicarakan ini adalah bagus, ada giat dari LSM GMBI, intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu mungkin terima kasih kepada itu Pak Sekmat, Pak Camat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya pada kesempatan kali ini. Tentunya menjadi bahan masukan bagi kami tingkat pemerintah kecamatan, kelurahan sampai PRT PRW. Mungkin kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.